segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti kajian kanan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. serta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kajian malam ini kita masih membahas mengenai surat An-Nazi'at yang bagian ketiga mulai dari ayat 27 sampai terakhir. Ya. Belum nih, 33 doang. Baru 33. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan, memudahkan, meringankan langkah kita menuju majelis ini, melunakkan hati kita untuk hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Majelis dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Apalagi di bulan Ramadan, ya tentu ada percepatan pahala dan peningkatan kuantitas pahala insyaallah. Semoga amaliah kita malam ini mulai dari sholat maghrib tadi, berbuka, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat tarawih, dan kita lanjutkan lagi. Masya Allah, ini amalannya banyak. Kita lanjutkan dengan mentadaburi dan memahami kalamullah azza wa jalla melalui ilmu tafsir yang ditulis oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menerima amalan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oleh karena itu mari kita jaga keikhlasan lillahi ta'ala. Hadir kita di sini dalam rangka memancing ridhonya, memancing rahmatnya. Kemudian salawat salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, alul baitnya dan ulama yang telah mengikuti pada jalan hidayahnya. Kita kemarin berhenti pada pembahasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Ini bagian yang ketiga dari tafsir surat An-Nazi'at, dibagi oleh al-muallif Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazai rahimahullahu taala, yang mana kalau kita lihat pembagian ini pembagian yang sangat baik gitu ya, karena tidak hanya membagi secara jumlah ayat, tapi membagi dari segi topiknya juga, pas potongannya gitu kan ya. Potongan ayat ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan penceritaan Fir'aun dan Nabi Musa pada bagian sebelumnya kan. Yang mana Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun itu adalah orang yang paling sombong lah di muka bumi ini, merasa dia adalah Tuhan, menganggap dirinya adalah Tuhan dan memanipulasi keadaan untuk orang-orang menghamba kepada dirinya. Dan tidak hanya itu, ketika dinasihati oleh seorang Nabiullah, seorang Rasul Allah, dia malah menolak, dan tidak hanya menolak, fa innahu tagha, bahkan dia berbalik untuk menyerang dan membunuh para nabi tersebut, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bantah argumen yang disampaikan oleh Fir'aun itu, yaitu dia yang mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, tidak ada lagi yang di atas saya. Kemudian
argumen yang Allah sampaikan itu, coba kalau kamu memang Tuhan gitu kan ya, coba apa yang kamu lakukan sebagai Tuhan gitu. Sedangkan kamu sendiri seolah Allah bilang gitu, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, sedangkan dia berada di kolong langit dan langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibandingkan langit saja nggak ada apa-apa. Kok bisa ngaku dia al-a'la yang paling tinggi? Gitu kan? Dia makhluk yang lemah, tidak ada apa-apanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masih pijak bumi Allah dan masih berada di kolong langit dan masih makan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mendaku Tuhan gitu. Kalau kita anggap khitab ayat ini antum ke Firaun ya. Tapi sebagian mufassir mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama, khitabnya atau arahnya ayat ini adalah kepada kufar Quraisy. Nah, kufar Quraisy. Jamak di sini adalah jamak ke kufar Quraisy. Antum, apakah kamu lebih susah penciptaannya dibandingkan langit yang dimana Allah SWT membangunnya? Karena mengapa ada sampai ayat seperti ini gitu? Ada perbandingan kamu wahai orang Quraisy dibanding sama langit gitu. Itu kebanting lah ibaratnya. Kenapa ada perbandingan seperti itu? Karena ayat ini sebetulnya sebab turunnya adalah mengenai keingkaran orang-orang Arab Quraisy mengenai hari berbangkit. Orang Arab Quraisy yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a iza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan qaratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidah dan seterusnya. Itu sebagian daripada ucapan orang-orang Arab Quraisy yang mengingkari adanya yaumul ba'si, hari kebangkitan dan hari akhirat. Maka mereka menyaksikan itu gitu. Maka Allah datangkan, Allah bantah keimanan atau keyakinan mereka yang salah itu dengan argumen seperti ini. Bahwasanya penciptaan i'adatu khalqil insani ashal min ijadiha. Sesungguhnya kata ulama, mengembalikan kehidupan manusia yang tadinya mati itu lebih mudah dari penciptaannya. Ya, menghidupkan orang yang mati itu lebih mudah dibandingkan mengadakan yang tadi tidak ada. Di mana-mana kalau reparasi itu kan lebih mudah daripada apa? Bikinnya enggak. Nah, kalau bikin di Jepang kan, kalau bengkelnya terserah di Rawasari banyak bengkel, itu di Johar Baru banyak bengkel motor itu. Karena mengembalikan motor yang mogok itu jauh lebih mudah daripada menciptakan dari yang tadinya tidak ada. Ya enggak? Kalaulah menciptakan itu lebih mudah daripada memperbaiki atau menghidupkan motor mogok, dari dulu orang Indonesia udah punya pabrik motor, ya enggak? Oh ya ada, mobil malah kita punya ya. Ada mobil. SMK. Itu Ricky Elson yang bikin mobil listrik itu. SMK nggak tahu, yang itu mobil Ricky Elson itu. Oke, Ricky Ramadoni. Jadi mengembalikan atau menghidupkan manusia itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan itu lebih mudah dibandingkan penciptaannya yang tadinya tidak ada gitu. Jadi meng-create itu emang berat ya daripada menghidupkan ulang. Baik. Kalau kemudian wa khalqu kullil insani ashalu bi khalqis samawat, dan penciptaan manusia itu lebih ringan daripada penciptaan langit dan bumi. Ya, dari segi apa saja gitu. Dari sisi ukurannya, kekuatannya, luasannya nggak ada apa-apa dengan penciptaan manusia, ya. Dan itu dinyatakan kalau ini berbentuk pertanyaan, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nasi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih berat atau lebih besar daripada penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang makrokosmos, ya, planet-planet, tata surya, galaksi, semuanya itu di bawah kolong langit, ya kan? Kalau kita buka tafsir lama itu
Ini juga dijelaskan nanti tuh. Jarak langit pertama saja tuh 500 sana katanya. Ada juga yang mengatakan 500 tahun perjalanan cahaya katanya. Jarak satu langit dengan bumi kita, langit bawah kita. Dengan langit yang kedua juga seperti itu dia sampai ke langit yang ketujuh, nggak ada apa-apanya gitu. Berapa juta, berapa miliar galaksi yang berada di dalam langit tersebut, ya kan? Ukurannya sudah nggak bisa kebayang itu. Dan kita ini ibaratkan apa? Bumi saja dibandingkan tata surya kecil nggak? Kecil banget. Kecil banget, ya kayak titik ya, lebih gede jerawat kayaknya. Apalagi kita manusia dibandingkan bumi, wah nggak kelihatan malah kan, nggak kelihatan. Apalagi kita dibandingkan alam semesta gitu, dibandingkan bumi, langitnya Allah saja nggak ada apa-apanya. Maka Allah tegaskan bahwasanya ini perlu jawaban nggak nih? Antum asyaddu khalqan amis sama, itu kan tanda tanya di situ, istifham kan? Apakah kamu itu lebih berat penciptaannya daripada manusia, daripada langit? Tentu gitu kan. As-sama asyaddu khalqan minal insan. Bahwasanya memang penciptaan langit itu jauh lebih berat, lebih besar. Sebenarnya nggak ada yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perbandingan aja, komparasi. Taib banaha, yaitu apa itu bana? Ya beni fi'il madhi, apa artinya? Bangun. Membangun. 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 Tapi haknya ke arah mana Ustaz ya? Haknya tuh kembali ke sama karena jamak jatuhnya Ustaz ya. Jadi muannas ya Ustaz. Hah? As-sama itu muannas. Sama muannas. Nah. Banaha ay binaan aziman haitsu rafa'a samkaha. Wasfasawwaha, yaitu banaha, yaitu Allah bangun dengan pembangunan yang luar biasa. Ya. Gimana luar biasanya langit tersebut bisa kokoh menampung ya jutaan miliaran ya galaksi, bintang-bintang yang ukurannya, energinya luar biasa, dan Allah bisa menampung di langit dan tidak ada penyangganya. Baik. Banaha, apalagi rafa'a samkaha fasawwaha. Ay antum asyaddu khalqan amis sama, ay asyaddu khalqan. Ya. Maksudnya emang langit itu emang asyaddu khalqan, lebih besar penciptaannya dibandingkan manusia. Rafa'a samkaha. As-samku, samaka dalam bahasa Arab bermakna, dalam bahasa artinya raf'u fil hawa atau fil fadha. Mengangkat sesuatu di atas atau di awang-awang, di udara. Itu namanya as-samk. As-samku. Ai ghalzuha wartifa'uha. Ya, ketebalannya, kemudian ketinggiannya. Ada juga yang mengatakan as-samku maknanya jarak dari bagian atas sampai ke bawah. Tapi kalau kita kaitkan dengan definisi yang pertama tadi, fil lughah, as-samku maknanya ar-raf'u fil fawda, yaitu mengangkat sesuatu sampai ke atasnya. Kalau kita lihat, memang bumi langit itu tidak ada penyangganya. Tidak ada tiang. Tidak ada tiangnya gitu. Tapi kenapa begitu kokoh gitu kan? Begitu kokoh sehingga kalau ada meteor masuk ke langit bisa hancur. Bisa hancur kan? Berarti memang setelah dipelajari, kalau kita lihat secara kasat mata ya, kita lihat ke langit, pandangi langit gitu kan. Di negara mana saja kita bisa memandang langit insya Allah. Kalau kita pandang langit, yang kita lihat apa? Seperti kosong kan? Setelah ilmuwan teliti, ternyata langit itu memang seperti berlapis-lapis. Dan uniknya kalimat bana tadi itu dalam bahasa Arab memang secara bahasa al-bina maknanya itu adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Seterusnya begitu. Itu al-bina dalam bahasa Arab. Persis seperti kita nyusun bata lah. Itu namanya al-bina. Ya kan, makanya kuli bahasa Arabnya al-banna, ya enggak? Al-banna, bana yabni binaan. Baik. Nah, di sini banaha cocok. Kalau kita lihat hasil observasi saintis ya, bahwasanya langit itu sebetulnya ada lapisan-lapisan. Ada lapisan-lapisannya yang
yang berbeda-beda gitu. 7 lapis ya kalau salah ya. Karena nggak hafal tuh namanya atmosfer apa? Stratosfer, ionosfer, apa? Ionosfer dan lain, fer yang lain ya. Iya. Nah itu baru ditemukan. Ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan. Maksudnya langit itu plong kosong itu enggak. Ternyata langit itu mengandung lapisan-lapisan. Ya tadi atas lapisan yang kuat. Ya. Setiap lapisannya ada sifat-sifat tersendiri. Baik. Kemudian rafa'a samkaha apa di sini katanya? Ai ja'alaha fasawwaha. Setelah Allah angkat langit itu, Allah tinggikan dia, fasawwaha ai ja'alaha mustawiyatan sathan wahidan. Nah, dan Allah menjadikan dia mustawiyah, sempurna. Sathan wahidan, satu garis yang sama, satu atap yang sama. Ma fiha natu'un wala inkhifat. Tidak ada yang cembung, ya ada yang retak, tidak ada yang rusak, ada yang apa istilahnya, yang bolong dan lain sebagainya. Baik, semuanya bagus, sempurna langit itu. Lanjut. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wa akhraja aghtasha al-ghatshu. Apa? Al-ghatshu dalam bahasa Arab artinya az-zalam asy-syadid ad-damis. Kegelapan yang luar biasa gelap ya. Kegelapan yang pekat namanya al-ghatshu. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang telah ai adlamahu faja'alahu muzliman. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia gelap. Kemudian Allah jadikan dia gelap. Gelap. Dengan malam maksudnya. Allah gelapkan dia dengan malam langit itu. Wa akhraja duhaha, dan Allah pula yang mengeluarkan duhaha, maksudnya dau'uha wa naharaha, itu mengeluarkan cahaya dan panasnya, nurnya. Nahar, siangnya, ya bentuk siang. Baik. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ay ba'da an khalaqal arda khalaqas samaa thumma dahal arda ay basataha wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan setelah Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit. Kemudian Allah meratakannya. Wal arda ba'da zalika ini kembali ke mana? Yang An-Nazi'at tadi. Lah. Bukan. Terlalu jauh. Jauh ya. Kembalinya ke penciptaan langit lah. Kan tadi ngomongin langit. Banah tadi ya. Kemudian setelah penciptaan langit, langsung Allah ngomong bumi. Wal arda ba'da zalika dahaha. Jadi setelah Allah bicara tentang langit, baru Allah bicara tentang bumi. Makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil bahwasanya bumi itu diciptakan setelah langit. Ya, dengan dalil urutan ini. Bumi diciptakan setelah langit. Tapi pendapat jumhur atau mayoritas ulama terbalik. Bumi dulu yang diciptakan, baru langit. Kenapa, Ustaz? Ada apa dalilnya dari sini kan kelihatan udah jelas. Ba'da dzalika dahaha. Tunggu dulu. Kenapa ada pendapat itu? Ada dalil Quran yang juga yang lain. Dalilnya surat Al-Baqarah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Itu dalilnya. Dan dialah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi bagi kalian dan apa-apa yang dalamnya semuanya. Kemudian summa stawa ilas sama. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit. Fasawwahunna. Kemudian Allah menyempurnakan mereka. Itu jelas dalilnya. Kalau ini dahaha wal ardu ba'da zalika dahaha. Allah enggak bilang penciptaan bumi, tapi perataan bumi. Maka dalil-dalil itu dikumpulkan oleh para ulama. Mungkin ada banyak dalil yang lain ya. Karena cuma
menyimpulkan ringkas ya dalil itu secara umum, maka kata ulama maksudnya ialah dulu diciptakan bumi tapi belum diratakan. Masih dalam berbentuk yang tidak rata dan tidak layak huni. Kemudian baru diciptakan langit, dimasukkan bumi ke langit tersebut. Setelah langit tadi dikatakan tadi, wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, telah berjalan tata surya tersebut, udah ada namanya istilah malam dan siang, ya kan? Ada kegelapan dan ada cahaya. Setelah berputar itu rotasi tersebut baru dimasukkan bumi dan diratakan dia agar layak huni. Nah, baru masuk dalil ini wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi setelah itu, maksudnya setelah penciptaan langit dan segala aktivitasnya mulai dari pergerakan siang dan malam, baru kemudian Allah jadikan bumi itu layak untuk tinggal dengan cara apa? Daha yadahu, meratakannya sehingga dia layak untuk layak dan bisa dihuni oleh manusia. Ai basatoha kan? Dan tidak hanya itu, apalagi wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah keluarkan darinya bumi itu setelah dia datar, ma'aha, air. Dan Allah keluarkan daripadanya air, dan daripada air itu keluar adalah mar'aha. Apa itu mar'ah? Mar'ah itu isim makan. Tempat. Kata benda tempat untuk mengembalakan. Artinya ada kehidupan di situ. Dan ini semua adalah kemudian apalagi yang terakhir? Wal jibala arsaha. Kemudian baru Allah pancangkan arsaha yursi, Allah kokohkan, pancangkan al-jibal. Jibal jamak dari jabal. Kemudian hadir gunung-gunung. Nah, kalau menurut ayat-ayat ini berarti ketika bumi itu diratakan, belum ada gunungnya. Baru tercipta gunung untuk memancangkan dia. Kayak bumi kita yang sekarang kan udah stabil nih, kerak-kerak bumi kan. Maka di antara lempeng-lempeng itu ada gunung-gunung yang menjaga kan, gunung-gunung apinya kan. Bahasa Inggrisnya ring of fire. Ring of fire. Sebenarnya gunung-gunung itu adalah untuk jadi paku kan. Untuk menguatkan. Menguatkan. Wal jibala autada ya. Dan sebagai autad. Autad itu pakai paku ya. Pancang ya. Baik, dan ini semua adalah nikmat-nikmat yang asasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, dan ini semua besar-besar semua ini. Ukurannya gede-gede semua ini. Mulai dari penciptaan langit. Di langit itu ada bintang-bintang yang menjadi petunjuk bagi orang-orang terdahulu ya, orang sekarang juga masih gitu kan. Ada matahari di situ. Sebagai transmisi sinarnya kepada bumi. Kemudian ada apa lagi? Benda-benda langit, ada bulan. Ya kan? Kemudian Allah mesediakan bumi. Bumi itu diperkuat dengan dipancangkan gunung-gunungnya, diberikan sumber kehidupannya adalah air. Air ini asas ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Sehingga tumbuh dari air itu tanaman-tanaman mar'a. Tempat mengambil faedah dari tanaman-tanaman yang dihasilkan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Kata ulama, mata'an di sini maf'ul mutlak ya, li ajlihi, masdar mutlak li ajlihi. Maksudnya adalah mata'an lakum, dan semua ini lakum li ajlikum. Semuanya ini li ajlikum, untuk kalian kata Allah. Ya. Jadi memang bumi dan isinya ini memang diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Dunia ini memang diperuntukkan untuk manusia kelola dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita disuruh untuk mengelola bumi ya. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi sudah diajarkan nama-nama. Coba buka tafsir. Nama-nama itu adalah nama-nama benda yang kiranya nanti akan dipakai ketika di dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Adam alaihissalam dan keturunannya memang dijadikan khalifah, artinya menjadi pengatur dunia, bukan diatur dunia, ya, tapi pengatur dunia untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana Ustaz? Itu surat Al-Baqarah itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai semua manusia, kata Allah, u'budullaha, sembahlah Allah. Ya. Jadi kemudian dikaitkan ibadah itu dengan apa? Punya setelahnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Itu kan sama ayat itu, sejenis dengan ini kan? Ya. Wallazi ja'ala lakumul arda firasya wa samaa'a bina'an fa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, di situ Allah cerita apa? Langit lagi kan? Iya. Bumi lagi kan? Nah, Air. firasyan. Dialah Allah menjadikan bumi itu bagi kalian, apa-apa yang di bumi itu, dan bumi itu dijadikan oleh Allah firash, yang terbentang. Firash terbentang. Kemudian bukan furnitur ya, firash ya. Firash kalau bahasa Arab ininya kasur memang. Ya, kasur, furnitur. Furnitur asas ya, asas. Mafrush. Mafrush artinya itu ya. Ya mirip-mirip kan, mafrush firash. Furnace ya, full furnace. Iya. Firash artinya memang tempat yang dibentangkan seperti kasur, namanya firash. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan daripada langit itu, daripada awan itu air hujan. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian turun dan kemudian tumbuh daripada air itu samarat, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Itu dimanfaatkan dan lain sebagainya. Emang sama ayat-ayat kauniyah itu mirip-mirip. Allah ceritakan langit, bumi. Memang sebetulnya kita nggak bisa lepas dari itu ya. Kita pijak adalah bumi. Tempat kita memijak ini adalah bumi. Ada yang nggak nginjak bumi nggak di sini? Serem Ustaz. Nggak nginjak bumi itu cuma dua ya. Kuyang sama Kunti ya. Ya, semua kita pasti nginjak bumi. Mau negara mana pasti nginjak bumi. Ya kan? Dan uniknya bumi itu secara bahasa Arab artinya sesuatu yang kita pijak. Walaupun lantai 2 itu nginjak bumi namanya. Ada yang kita pinjak kan? Nah, itu namanya bumi, art. Walaupun lantai 100 itu tetap bumi, ya. Walaupun kita lantai 100 kan lantai satunya pasti pancangin ke bumi kan? Kemudian di atas kita pasti langit gitu. Kita dinaungi oleh langit, dan sumber makanan kita, bahkan diri kita tuh pasti ada komponen utamanya adalah air. Terus nggak mungkin makanan manusia itu artifisial. Pasti alami yang dikeluarkan dari bumi. Ada yang pakai makan kentang plastik ke sini? Beras plastik ada yang pakai. Nggak bisa, udah nggak sunatullahnya begitu. Sunatullahnya emang kecuali dicampur Ustaz. Sunatullahnya emang makan makanan yang plastik. Makan makanan yang dihasilkan oleh perut bumi, punggung bumi gitu. Emang sunatullahnya begitu. Kita nginjak bumi, kita di bawah langit, kemudian kita makan hasil bumi. Itu sunatullahnya begitu. Dan insya Allah dikuburkan di perut bumi. Taib. Kemana tadi? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik. Ai akhraja minal ardi ma'aha wa mar'aha wal jibala wa arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum wa hiyal mawashi minal hayawan. Biasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dari bumi itu ma'aha, airnya. Kemudian wa mar'aha, dan tempat berternak, wal jibal, kemudian gunung-gunung, wa arsaha, dan menggunakannya, mata'an lakum, sebagai mata itu rizki atau manfaat, perhiasan. Kemudian di an'amikum, dan juga bagi
An'am, Hewan ternak. hewan ternak kalian. Wahiyal mawashi, karena minal hayawan. Hewan ternak. Taib. Jadi bisa nggak seorang itu memungkiri nikmat agung Allah? Mawashi apa tuh mawashi? Mawashi, hewan-hewan. ولا تجعل Mawashi, Hewan-hewan. hewan ternak. Oh. Nah, kira-kira ada nggak orang yang bisa memungkiri nikmat di atas itu? Bisa memungkiri nikmat itu dia gunakan sehari-hari? Bisa Firaun nggak? tuh, Ustaz. Bisa nggak dia memungkiri bahwasanya dia nggak menginjak bumi? Nggak ada. Bisa nggak memungkiri dia tuh bisa bisa lepas dari langitnya Allah? Bisa? Bisa nggak dia memungkiri bahwasanya air itu mayoritas apa yang dia makan berasal dari air dan bagian dari dirinya juga air? Nggak ada. Bisa nggak dia memungkiri bahwasanya apa yang dia makan itu adalah yang dihasilkan bumi karena sebab air yang Allah turunkan? Bertonton, berjuta ton mungkin Allah turunkan air. Nggak ada yang bisa memungkiri. Ya. Makanya kalau ada orang yang mendustakan nikmat Allah tersebut, ya, ada orang yang mendustakan nikmat ini rasanya dia mendustakan dirinya sendiri. Mendustakan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak bisa kita luput dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikelilingi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, menariknya di sini kenapa Allah bilang sebagai rezeki bagi kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Kenapa Allah tulis di situ? Kayaknya sering ya Ustaz ya kalimat ini ya, mata'an lakum wa li'an'amikum tuh beberapa sering banget di Al-Qur'an Ustaz. Ya, surat Abasa sama persis itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah. Kenapa Allah sebutkan digandeng ini? Ada yang tahu jawabannya? Ayo diskusi lah. Apa Ustaz? Yang mana Ustaz? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai rezeki bagi kalian dan hewan kalian. Loh, kenapa kita disamain hewan penyebutan di sini nih? Kembali karena pada dasarnya konsumsinya sama, Ustaz. Ya, terus pada kan, dasarnya kita memanfaatkan alam untuk bertahan hidup kan? Iya. Baik. Sama-sama memanfaatkan alamnya. Nah, bedanya kalau kita sapi makan rumput, kita makan sapi, makan rendang. Bedanya kita makan rendang. Oh, jadi ingat Ustaz lagi di Padang kayaknya pengen ngirim rendang buat kita ini. Ustaz enak. Aduh, jadi buyar nih apa mau ngomong nih. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Kenapa? Kita dimanfaatkan alam, Ustaz. Sumber daya alam. Ya. Sama-sama makhluk Allah yang iya, artinya kita juga harus menghargai lah hewan-hewan tersebut ya. Jangan halangi hewan itu dalam mendapatkan makanan gitu. Ya, kadang pelitnya luar biasa ya kan, sama hewan jahat, kadang sebagian orang menyiksa binatang gitu kan. Padahal hewan itu juga memiliki hak untuk makan makanan yang ada di bumi. Itu yang pertama. Apalagi hikmahnya penyebutan itu. Ingat itu ada kisah perempuan yang yang mengurung kucing sampai mati. Sehingga dia masuk neraka. Tahu kan? Nah, kenapa dia tidak melepaskan kucing itu sehingga dia bisa mencari makan. Walaupun dia nggak ngasih makan sama dia sendiri karena ya mungkin dia ada suatu masalah. Kenapa nggak dia lepaskan dari kandang sehingga dia bisa mencari hewan-hewan kecil untuk dimakan. Nah, dia punya hak gitu. Kemudian kenapa digandengkan lagi? Alasannya kenapa? Coba kita renungkan ayat ini. Kembali, apa beda kita dengan hewan? Kalau hewan itu makan ya untuk hidup di dunia, ya enggak? Kalau manusia jangan sama dengan hewan gitu. Manusia hidupnya itu memanfaatkan
bumi ini untuk ubudiyah, untuk dalam rangka ibadah. Jadi kalau ada orang yang memakan nikmat Allah tapi lupa ibadah, itu sama dengan hewan. hewan. Auzubillah min dzalik. Balhum adol. Bahkan balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Kenapa? Hewan nggak dikasih akal, hewan nggak dikasih wahyu, hewan nggak baca Quran kan? Berarti memang jangan mau disamakan dalam pemanfaatannya. Memang sama, tapi tujuannya beda. Itu yang menyebabkan kita berbeda dengan hewan. Jadi jika tindakan kita dalam pemanfaatan rezeki alam itu bukan mengantarkan kepada taat pada Allah, maka derajat kita na'udzubillah sama, bahkan lebih rendah daripada hewan. Sebab hewan itu juga kadang bisa berterima kasih kepada tuannya, ya enggak? Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ya, terdengar. Iya, Ustaz. Iya. Hewan itu kadang juga bisa pandai berterima kasih kepada tuannya gitu. Misalnya mohon maaf anjing kasih makan 3 hari aja. Kayak mau ngikut kita itu. Setia itu. Mau setia dia sepanjang. Tapi ada manusia 10 tahun dikasih makan. Nyuri Ustaz. Malah berkhianat gitu. Pembantu dia benar dibaik-baikin nyuri Ustaz. Nyuri. Gitu. Kelakuan ya kayak itu. Kelakuan kan. Curhat ya. Curhatnya dan curhatnya. Jadi balhum adol, itu memang balhum adol tuh ayatnya tuh. Nah, terus sebenarnya sindiran halus juga ini kan. Mata allakum walian. Waalaikum. Baik. Nah, kira cukup ya. 9:30 tadi ini. Oh iya. Ada pertanyaan boleh. Para jemaah ada yang mau ditanya? Pak Khalid nih udah lama nggak kelihatan, mungkin ada yang mau ditanya apa? Pak Fajar mungkin. Pak Fajar baru lihat, ini kenalan dulu. Ya kenalan dulu. Jamaah Al-Falah juga Ustaz. Jamaah Al-Falah Ustaz. Oh iya. Apa kabar Ustaz? Salam kenal, Fajar. Oh iya Pak Fajar. Ya. Ustaz, nih mau nanya, kan nih ayat-ayat ini kan mengenai penciptaan langit dan bumi. Nah kan yang selama ini kan yang mungkin yang saya tahu kan dulu bumi itu sama langit menyatu, terus akhirnya ada Big Bang, jadi mencar. Nah itu setelah saya tahu ayat ini, itu teori itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya? Tergantungnya. Kalau namanya teori Big Bang itu kan teori ya. Halo? Ya. Maksudnya gimana mengkorelasikan ayat dengan penemuan sains ya? Ya, pertama ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu sifatnya mutlak kebenarannya. Meskipun sains belum bisa menemukannya. Kalaupun ada sains yang menunjukkan arah tersebut, menunjukkan menguatkan kebenaran Quran, itu kita anggap sebagai pengayaan. Bukan sains itu yang kita imani. Karena sains itu sifatnya berubah-ubah. Ya kan? Kadang hukum ini beda lagi hukumnya nanti. Ada lagi perbaikan, lagi ada penemuan. Ya, patokan kita bukan sains. Sains itu adalah dalam rangka kita memahami atau mentadabburi saja. Bukan patokan. Yang mutlak adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan hadis Nabi itu yang mutlak. Meskipun keterbatasan kita dalam menelaahnya mungkin. Boleh jadi, memang kita harus diperintahkan ya, seorang muslim itu harus memperhatikan ayat-ayat kauniyat, ciptaan Allah itu. Boleh kita pelajari teori-teori tersebut, tapi jangan sampai kita mengkultuskannya, mensakralkannya sebagai seolah itu adalah kebenaran mutlak, absolut. Ya, itu hanya wawasan yang terkadang benar, terkadang bisa salah. Terima kasih Ustaz. Ya, itu ya.
Bulan Ramadan nih sedikit yang datang nih. Iya Ustaz. Mungkin masih taraweh kali Ustaz. Apa benar Ustadz hadis yang menyatakan bahwa 10 hari pertama itu rahmat, kemudian 10 hari berikutnya itu adalah magfirah, dan 10 hari terakhir itu adalah itqu minan nar, itu lemah Ustadz hadisnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Oh, beda topik ya. Ramadan ya. Iya, Ustaz. Ya, itu salah satu hadis yang masyhur ya. Terakhir anak cek memang hadisnya tidak sahih. Dhaif ya, alias dhaif. Tapi apa ya? Menanggapi hadis dhaif ini emang agak rumit ya. Menanggapi hadis dhaif ini emang agak sedikit rumit ya. Pertama kita harus teliti kedhaifannya dulu. Apakah dhaifnya bisa naik ke hasan? Kalau turuk riwayahnya itu banyak, bisa naik ke hasan dia, hasan li ghairihi istilahnya. Jadi ini dhaif nih hadis nih. Kalau riwayatnya jalurnya banyak sekali dari sahabat, an. Kemudian dari jalur ini banyak sekali riwayatnya yang mendukung semakna dengannya. Secara dirayah atau riwayatnya sama, maka dia bisa naik ke hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hadis dhaif itu bukan berkaitan langsung dengan akidah dan hukum halal haram, maka hadis dhaif itu boleh dipakai. Tapi kembali lagi berapa tingkat kedhaifannya, dan dhaif itu banyak pembagiannya. Dan ini memang harus orang yang expert yang bisa menilai itu gitu. Memang expert di bidang hadis itu. Terus terang Anda bukan orang yang spesialisasi di bidang hadis itu. Jadi memang agak rumit ya kalau mengenai bicara tentang hadis dhaif ya, terutama kita harus lihat dulu tingkat kedhaifannya berapa dan dia berkaitan langsung dengan akidah atau tidak. Kalau berlangsung dengan dengan akidah atau dengan halal haram, maka langsung dibuang, nggak boleh. Karena untuk akidah itu harus hadis yang sahih. Kalau berkaitan dengan halal haram minimal hasan. Yang repotnya kadangkala kita terlalu memudahkan untuk meninggalkan hadis sahih, hadis dhaif, dan ada pula sebagian orang yang terlalu gampang mengambil hadis dhaif. Itu terdiri atas dua bagian aja manusia itu. Orang yang terlalu gampang meninggalkan hadis dhaif, tidak meneliti terlebih dahulu, atau orang yang terlalu cepat menerima hadis dhaif. Kan? Selalu ada dua golongan ini. Ya, yang terlalu cepat menerima hadis dhaif itu karena tergiur dengan isinya kadang-kadang. Kadang nggak masuk akal. Ibadah dikit tuh gede banget. Malah itu ciri hadis dhaif yang palsu malah, bukan dhaif itu. Biasanya terlalu nonsens lah gitu. Terlalu tidak masuk akal lah gitu. Hadisnya terlalu ngarang gitu. Murah banget gitu surga Ustaz gitu. Murah banget gitu kan. Nah, itu biasanya hadisnya palsu bahkan. Tapi intinya kalau hadis dhaif, orang yang terlalu cepat dengan hadis dhaif biasanya dia tertarik dengan suatu fadilah biasanya. Nah, emang kecenderungan manusia ini kan kalau beribadah tuh fadilahnya apa sih gitu. Iya. Ini kalau kita bisnis ini untungnya berapa sih gitu. Tabiat manusia begitu gitu. Jadi nggak ikhlas juga jatuhnya Ustaz kayak gitu. Nggak apa-apa, justru itu ikhlas. Ikhlas itu kan mengharapkan pahala Allah justru. Nah, makanya banyak kan hadis-hadis dhaif itu berkaitan dengan fadilatul amal. Ke fadilah itu keutamaan sebuah amal. Hadis-hadis dhaif itu banyak di fadilah surat. Surat ini fadilahnya ini, saya di sini gitu kan. Kalau menurut Imam An-Nawawi dan sepakat para ulama hadis, boleh mengambil hadis dhaif untuk fadilah dengan syarat, ada 5 syaratnya kalau tidak salah. Pertama, hadis itu tidak menyelisihi syariat yang utama, usuluddin dan usul syariah. Kemudian syarat yang kedua itu hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif jiddan. Yang ketiga itu syaratnya tidak berkaitan dengan akidah dan tasyri'. Kira-kira itu syaratnya. Ada juga orang yang terlalu cepat meninggalkan hadis dhaif. Ini juga salah gitu. Banyak pertimbangan yang tadi itu. Kalau anak pribadi bukan spesialisasi bidang hadis, memang kita dulu di syariah kuliah 1 belajar hadis, di pesantren belajar hadis, kuliah 1 belajar hadis, ulumul hadis belajar juga, matan belajar juga, di S2 belajar hadis. Tapi nggak sedalam itu, anak mengakui bukan spesialisasi di bidang hadis. Ustadz itu sama kayak dokter, kan berapa kali anak bilang sering ya.
Ustadz itu nggak semuanya, nggak apa namanya. Ustadz akhir zaman ini nggak semuanya bisa, nggak semuanya spesialisasi. Makin dokter tuh malah makin sedikit ilmunya. Ya. Ya, jadi ustadz itu sama kayak dokter, ada dokter spesialis jantung, paru, hati, sedikit dalam ya itu ya. THT. Hati ada Ustaz, hati. Ada. Hepatolog ada. Ada ya. Ada ofsgin, bagian janin. Ya ustadz juga begitu. Ada ustadz yang pakar hadis, ada ustadz yang pakar tafsir, pakar akidah, pakar malah sekarang rinci-rinci juga, pakar ilmu mawaris, pakar muamalah, itu aja ahlinya gitu. Yang lainnya biasa-biasa aja, tahu sih tahu gitu. Karena kalau ditanya akidah, tanya hadis ya tahu, cuman nggak selalu mendalam. Seperti itu. Berarti Ustadz, Fadhail Amal itu dari kesan yang Ustadz jawab tadi bahwa hadis-hadis ini bisa dipakai untuk memotivasi kita untuk ibadah, mungkin bisa gitu ya Ustadz ya? Memang bisa, sangat bisa sekali memakai hadis dhaif untuk motivasi amal. Cuman syaratnya itu tadi tidak menyelisihi ada dalil utamanya. Jadi keutamaan sholat asar misalnya gitu kan. Misalnya nih contoh ya. Dalil utamanya ada, dalil Quran dan hadis yang sahih ada. Cuman itu sebagai syawahid tambahan saja gitu, penguat saja. Ya kalau kita baca kitab ulama itu biasanya dia pakai dalil Quran dulu, kemudian dalil hadis yang sahih mutawatir. Nanti di syarah-syarahnya itu pakai hadis yang dhaif kadang-kadang untuk masalah-masalah untuk penguatan saja. Gitu. Dan ulama itu sebenarnya takut meninggalkan hadis dhaif. Karena apa? Boleh jadi ini hadis yang sahih. Karena satu orang pelaku perawi itu dia tindakannya pernah terlihat tercela sedikit satu momen, maka hadis itu menjadi tercela karena dia membawa hadis itu. Jadi ulama itu nggak mungkin meninggalkan hadis dhaif semerta-merta. Pasti dia takut pada Allah, jangan-jangan memang hadis yang dhaif, tapi cara pemakaiannya gimana? Itu lagi. Wah, ini kayaknya Pak Fajar mau kuliah hadis ini. Mau dalami hadis ya Pak ya? Oh enggak. Kuliah hadisnya kan memang agak rinci persoalan ini, tidak semudah itu. Mau ngambil dokter di hadis kayaknya. Enggak Ustaz. Saya dokternya kontainer terminal Ustaz. Ustaz, menarik tadi Ustaz menyebutkan Fadhail Amal. Saya ingat waktu di Hong Kong dulu, habis sholat subuh itu, imam selalu membaca kitab. Terus saya tanya itu, ternyata kitab itu namanya Fadhail Amal. Itu setiap subuh itu baca itu. Cuman saya nggak pernah mengerti apa yang diomongin karena bahasa Pakistan, Ustaz. Boleh sedikit review, Ustaz? Apa itu kitab Fadhail Amal itu, Ustaz? Apakah hadis-hadis ada hadis-hadis dhaif itu, Ustaz, isinya atau gimana, Ustaz? Ya, jadi ulama itu kreatif dari zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu para ulama itu kreatif. Sejak mulai dari hadis itu disusun, tadwin, masa-masa tadwin penyusunan hadis itu, kodifikasi hadis, itu ulama pertama menyusunnya dari segi topik-topik. Ya, topik akidah, topik ibadah. Coba Sahih Bukhari coba buka. Itu kan berdasarkan topik-topik fikih kadang-kadang kan. Imam Malik bikin Muwatta gitu kan. Kemudian datang lagi generasi ulama yang membuat tematis sifatnya, ngumpulin hadis secara tematis. Ada dan tematis ini tergantung selera, tergantung keinginannya apa. Misalnya Imam An-Nawawi bikin hadis yang sepertinya nih 40 hadis yang paling utama yang menopang agama. Maka dibikinlah Arba'in Nawawi, itu tematis itu. Ada juga ulama yang bikin kayaknya hadis-hadis yang motivasi ibadah nih bagus nih. Dibikinlah hadis-hadis yang judulnya Fadhailul A'mal. Yang bikin Fadhailul A'mal tuh banyak. Gak hanya 1-2 ulama, banyak yang bikin kitab namanya Fadhailul A'mal. Gitu juga dengan Arba'in hadis Arba'in itu banyak, gak hanya Imam An-Nawawi. Jadi dari dahulu tuh ulama melakukan usaha untuk membuat agama ini tuh praktis bisa diamalkan, yaitu caranya bikin kitab-kitab berupa tematik gitu. Nah, ya, Anda nggak tahu persis kitab ini maksud apa. Yang jelas kitab Fadhailul A'mal itu memang tradisi para ulama untuk memudahkan masyarakat umat Islam pada umumnya untuk mempelajari hadis-hadis. Karena hadis itu kan mentah sebenarnya Pak. Quran itu dan mentah, hadis itu kan mentah. Ya, gimana kita bisa membaca atau mendapatkan hadis yang sesuai dengan kebutuhan. Itu kira-kira. Dan sekarang udah canggih gitu. Maksudnya
Ini kalau ulama terdahulu bikin hadis kitab-kitab seperti itu secara tematik, kemudian datang ulama kontemporer, peneliti kontemporer sekarang, ya, ulama-ulama muhakkikun namanya, ulama-ulama muhakkik, yang mereka itu meneliti kitab-kitab itu kembali dan mengeluarkan hadisnya. Ya, misalnya kitab Fadhailul Amal, ditakhrij lagi hadisnya itu, dilihat lagi di bawahnya, dicari lagi di sini sumbernya dari mana sih? Karena kadang ulama salaf itu mereka nggak mencantumkan rawi atau mereka langsung perawinya. Nah, kalau zaman sekarang kan repot nih, hadisnya dicari dirujuk di kitab mana gitu. Makanya ulama-ulama kontemporer, ulama khalaf itu mereka mentakhrij istilahnya, mengeluarkan hadis tersebut, sumbernya dari mana nanti dicantumnya. Oh, ternyata rawahul Bukhari. Ini riwayatnya di sini gitu. Ayo ternyata nih hadisnya dhaif, ternyata hadisnya hasan gitu. Dinilai langsung. Jadi dikeluarkan hadisnya, sumbernya di mana dan kekuatan kesehatan hadisnya berapa. Udah canggih sama sekarang, tinggal enak, tinggal belajar. Ya, udah kayak gitu ulama bikin usaha, katanya nggak ngaji. Nah, kalau ustadz-ustadz ini tujuannya itu, kita menyajikan itu. Kita baca kitab, kita uraikan. Kebetulan Ana bukan di spesialisasi hadis itu kan, Ana di tafsir dan fikih. Jadi kita menyajikan dalam bentuk yang sudah siap saji kepada masyarakat gitu. Nggak perlu baca banyak tafsir. Ini rangkuman banyak tafsir sudah. Nah, jadi nggak perlu banyak tafsir. Cukup aja tafsir yang gampang, tapi referensinya banyak. Kita uraikan dengan bahasa yang mudah pada masyarakat. Kalau mau hadis nanti ke ustadz yang jago hadis. Nanti dijelasin sama dia, nih hadisnya ini gitu. Ya, Ustaz. Soalnya kayaknya rutin gitu ya. Habis subuh pasti buka itu tuh. Itu kitabnya sampai kotor banget Ustaz tuh, belebuk gitu ya. Berarti kan setiap subuh dibaca itu sama imam itu. Itu kan apa namanya? Emang kecenderungan manusia itu adalah suka tahu keuntungan suatu perbuatan apa, ya kan? Itu salah satu metode dakwah saja itu. Metode dakwah dalam mengajar. Kalau kita ingat fadilah sesuatu kan biasanya kita terdorong. Betul. Manusia itu sifatnya dah dagang. Manusia itu sifatnya berarti berdagang. kita nggak salah ya Ustaz ya? Teori Maslow Ustaz. Maslow. Pavlov. Gimana Pak? Harus Pavlov. Apa itu Pavlov? Itu jadi kita mengerjakan sesuatu karena ada sesuatu yang kita mau kejar gitu Ustaz. Harusnya itu memang sudah insting manusia gitu. Keuntungan saya hadir di sini apa sih gitu? Keuntungan saya lakukan ini apa sih gitu? Motivasinya bisa mulia, bisa hina gitu kan. Nah, kalau motivasinya karena Allah dan Rasulnya kenapa tidak? Tapi catatannya itu tadi, hadisnya seperti apa? Ada landasannya nggak amalan itu? Kembali lagi. Berarti tidak salah ya Ustadz ya kalau kita melakukan sesuatu, oh pahalanya ini gede nih. Gitu. Justru bagus itu. Kita beramal itu kan memang untuk mengharapkan pahala dari Allah. Bahkan disuruh Rasulullah SAW, "Idza sa'altahumullahu al-jannata fas'al al-firdausil a'la." Kalau kamu minta pada Allah surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Memang disuruh kita nyari pahala itu, memang disuruh gitu. Ya. Tapi yang paling tinggi, yang paling lebih mulia lagi memang cari ridho Allah. Sampai itu ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya lebay gitu ya. Ya Allah, kalau saya beramal karena surga, hancurkan surga. Kalau saya beramal takut neraka, masukkan saya ke neraka. Ya, itu kan nantangin lah gitu kan. Jangan gitulah. Itu sufi Ustaz, kayak gitu sufi. Ya, kalam-kalam sufi seperti itu gitu kan. Jadi boleh kita beramal karena niat pahala, memang harus seperti itu. Enggak boleh itu riya. Mengharapkan dunia dari amal agama itu baru enggak boleh. Saya enggak boleh. Takut pada Allah, takut pada neraka itu memang sifat sahabat seperti itu. Ya Rasulullah, saya kalau sholat itu rasa-rasanya kanan saya itu surga, rasa-rasanya kiri saya itu neraka. Depan saya mizan, belakang saya setan. Gimana tuh ya Rasulullah? Itulah ciri-ciri iman kata Nabi. Iya, bemonya udah nungguin tuh di belakang. Itu bemo di Hongkong Ustaz. Oh, di Hongkong. Beda ya, kuning. Lain Ustaz biar kebeli. Masih ada jamaah mungkin yang mau tanya? Atau kita tutup? Syekh. Ustaz. Ya, silakan ditutup. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas
kajian malam ini. Terima kasih untuk para jamaah. Mudah-mudahan kajian kita ini, majelis kita ini bisa menambah timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Syukran, Ustaz. khair. Iyakum, baik.